Selamat pagi anak-anak. Yang lalu kita sudah pelajari mengenai tema 7, subtema 1. Sekarang kita membahas tentang tema 7, subtema 2, yaitu tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Kita mulai dengan itu bahasa Indonesia, yaitu kita bicarakan tentang mengulas isi bacaan dan menemukan kosakata dari bacaan. Yang pertama, membaca bermanfaat untuk menambah kosakata dan pengetahuan akan tata bahasa dan tata kalimat. Dengan membaca, kita semakin memahami penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai situasi dan konteks pembicaraannya. Kita lihat berikutnya, yaitu membaca intensif, yaitu teknik membaca yang dapat diterapkan dalam upaya mencari informasi untuk selanjutnya diulas isinya. Hal yang harus diperhatikan dalam membaca intensif, yaitu membaca dengan cermat sehingga dapat menentukan hal yang paling menarik dari hal-hal lain. Berikutnya adalah kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, singkat menjadi KBBI. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Kata tidak baku merupakan kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia karena pengucapannya yang salah serta penyusunan kalimat yang tidak betul. Contoh kata baku dan tidak baku dapat kalian lihat di dalam tabel itu. Misalnya batalion, tulisnya kata bakunya adalah tulisannya adalah pakai Y biasa, tapi kata tidak bakunya adalah Y biasa. Y pakai Y ya. Demikian juga kata-kata yang lain bisa kamu lihat di situ deh. Lihat di dalam itu tabel yang ada di situ sudah bisa buatkan. Sekarang kita datang kepada berikutnya, yaitu tentang membaca bacaan. Membaca bacaan yaitu peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Yang pertama, kita harus membaca dengan cermat. Membaca dengan cermat adalah membaca dengan mengetahui segala pokok bahasan sehingga kita dapat menyimpulkan isi dari bacaan itu. Dengan membaca cermat, kita menemukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan. Kemudian mencari arti kata dari kosakata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh bertanya kepada guru dan berdiskusi dengan teman. Peristiwa yang diuraikan dalam bacaan tersebut, bacaan di atas tadi, itu sebagai berikut, yaitu tentang peristiwa menjelang dan sudah pembacaan teks proklamasi. Yaitu yang pertama, pada persiapan kemerdekaan terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Akibatnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di mana peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda
Pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Kemudian setelah perdebatan ditengahi oleh Ahmad Soebardjo menjelang malam hari pukul 23, Soekarno-Hatta dibawa pulang ke Jakarta menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, di mana tempat kerjanya Ahmad Soebardjo, untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana perumusan itu sampai penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana disepakati bahwa teks proklamasi kemerdekaan akan dibacakan oleh I.R. Soekarno di halaman rumahnya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandatangani oleh Soekarno-Hatta, tapi atas nama bangsa Indonesia. Perumus teks proklamasi adalah I.R. Soekarno, Dr. Anus Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Kemudian teksnya itu diketik oleh Sayuti Melik. Penyebaran berita proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 dilakukan oleh pertama para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok bahwa kita sudah merdeka. Kemudian oleh wartawan kantor berita Domei yang sekarang namanya Kantor Berita Antara, yaitu Sahrudin, berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh kepala bagian radio, yaitu Waidan B. Paleneren, diberikan kepada F. Bush untuk segera disiarkan melalui radio. Berita proklamasi juga disebarkan melalui surat kabar harian Suara Karya. Di situ Mr. tuliskan Soe itu adalah ejaan lama, yaitu di Surabaya, koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan. Kemudian pihak pemerintah RI juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan di wilayah masing-masing. Lalu yang terakhir adalah sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka mendukung secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan, yaitu dengan cara antara lain rapat raksasa di lapangan Ikada, yaitu Ikatan Atletik Jakarta di tingkat Ikada Jakarta pada tanggal 19 September 1945. Kemudian usaha menegakkan kedaulatan dengan tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita lihat yang lainnya, yaitu tentang membaca bacaan dan menemukan informasi penting di bacaan. Itu caranya, yaitu untuk menemukan informasi penting dalam suatu bacaan, kita menggunakan pertanyaan dengan rumus 5W1H, dari 5W plus 1H. 5W itu apa saja? What, who, when, where, why. Ditambah dengan 1H, H itu artinya how. Cara menemukan informasi bacaan, yaitu yang pertama membaca bacaan dengan cermat. Yang kedua menulis hal-hal yang penting tiap paragraf. Kemudian yang ketiga memahami isi bacaan dengan 5W1H itu, buat pertanyaan itu. Kemudian menyimpulkan isi bacaan.
Berikutnya kita lihat tentang ilmu pengetahuan alam. Yang pertama adalah kalor mengubah suhu benda. Kalor didefinisikan atau diartikan sebagai energi yang dimiliki oleh benda, disebut kalor. Kalor benda bisa berubah-ubah, naik dan turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Contohnya apa? Suhu air yang panas menjadi dingin, atau sebaliknya. Hal ini menunjukkan air panas melepaskan kalor dan air dingin menerima kalor. Suhu zat akan berubah ketika zat tersebut melepas atau menerima kalor. Dengan demikian disimpulkan bahwa kalor dapat mengubah suhu benda, suatu benda. Air panas memiliki suhu tinggi, sedangkan air dingin memiliki suhu rendah. Apabila keduanya dicampur, maka akan menghasilkan suhu baru, yaitu saat bertemu dengan air panas, air dingin akan menerima kalor, dan kalor itu akan membuat suhu air menjadi hangat. Air dingin lebih berat dari air panas. Jadi saat digabungkan, air dingin akan berada di bawah dan air panas akan berada di atas. Contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan perubahan suhu benda yang disebabkan oleh kalor. Yaitu yang pertama, pada siang hari tubuh terasa panas saat berjalan di bawah sinar matahari. Kemudian yang kedua, sendok menjadi panas saat digunakan mengaduk kopi. Yang ketiga, tubuh berkeringat setelah berolahraga. Yang keempat, air raksa dalam termometer tidak akan naik. Air raksa dalam termometer ya, dalam maksudnya termosnya ya atau termometer, iya betul, akan naik saat terkena panas tubuh. Kemudian kita lihat lagi, yaitu kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Di mana terjadinya perubahan wujud benda sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Energi panas ini dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Pada waktu saat menerima kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Misalnya peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Ketika zat melepaskan kalor, zat tersebut akan mengalami pendinginan dan juga perubahan wujud, misalnya membeku, mengembun, dan mengkristal. Berikut beberapa contoh perubahan benda karena kalor dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, es batu yang dibiarkan di ruang terbuka akan menjadi air, cair. Mentega yang dipanaskan akan mencair. Gula pasir yang diaduk dalam air panas akan mencair juga. Logam yang dipanaskan suhunya tinggi akan meleleh. Kemudian jemuran baju yang dipanaskan lama-kelamaan akan mengering karena air pada baju menguap. Kemudian es krim yang dibiarkan di ruang terbuka lama-kelamaan habis menjadi gas. Sekarang kita dengan ilmu pengetahuan sosial IPS, yaitu membahas tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan itu artinya kalau secara katanya itu kebebasan, sama. Tapi kalau didefinisikan adalah
cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Proklamasi kemerdekaan itu menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi kemerdekaan merupakan titik puncak atau peristiwa puncak dalam perkembangan perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan. Pada akhir bulan Juli tahun 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima di Jepang dibom oleh sekutu yang menurunkan moral semangat tentara Jepang. Tanggal 7 Agustus 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat dengan BPUPKI yang dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Jumbei Sosakai yang menegaskan keinginan dan tujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki, menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Terjadinya konflik internal antara golongan muda dan golongan tua tentang kemerdekaan, di mana golongan muda dengan semangat membara menghendaki kemerdekaan segera dilaksanakan, sedangkan golongan tua lebih menginginkan menunggu dulu sampai rencana proklamasi kemerdekaan dirapatkan dan dirumuskan oleh PPKI. Nah, itu konflik yang terjadi. Kemudian pembacaan teks proklamasi kemerdekaannya dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Acara yang disusun di Rumah IR Soekarno sebagai berikut. Pertama adalah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua pengibaran bendera merah putih. Lalu yang ketiga adalah sambutan Wali Kota Sudiryo dan Dr. Buwardi. Kemudian teks proklamasi kemerdekaan itu dibacakan oleh IR Soekarno yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian kamu lihat teks proklamasi aslinya itu, naskah aslinya seperti itu, ditulis dalam ejaan yang lama ya, sebelum disempurnakan. Ditulis itu kalian baca saja, proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, itu kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05 itu tahun Jepang itu. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Setelah pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih. Bendera merah putih ini adalah dijahit oleh istrinya Soekarno bernama Ibu Fatmawati. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat. Pengibaran bendera ini diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Sudiryo dan Buwardi. Kita lihat mengenai tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, heroik itu artinya kepahlawanan, tindakan kepahlawanan. Yang pertama peristiwa
heroik di Yogyakarta, di mana tanggal 26 September 1945 para pegawai pemerintahan dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor ke pihak Indonesia. Serangan ke Kota Baru dan berhasil menduduki markas Kota Baru serta Yogyakarta di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu peristiwa heroik di Surabaya, tanggal 19 September 1945, di mana Belanda memasang benderanya yaitu merah putih biru di tiang di atas Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Rakyat marah dan menyerbu hotel tersebut, menurunkan bendera sekaligus merobek warna biru, kemudian mengibarkan kembali karena sudah menjadi bendera merah putih. Kejadian ini disebut dengan insiden bendera. Kemudian peristiwa heroik yang di Semarang di tanggal 1945 Jepang melakukan serangan ke kota Semarang. Penyebabnya yaitu adanya isu bahwa Jepang meracuni cadangan air di daerah Candi, daerah Semarang Selatan, di mana Dr. Karyadi ditembak oleh pasukan Jepang sehingga rakyat melakukan perlawanan selama 5 hari. Untuk mengenang peristiwa itu, Semarang yaitu didirikan Monumen Tugu Muda. Kemudian peristiwa heroik di Aceh di tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dan tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia, disingkat menjadi API. Jepang melarang berdirinya organisasi tersebut dan membubarkan API. Timbullah pertempuran dan API mengambil alih kantor-kantor pemerintahan dengan mengibarkan bendera merah putih. Peristiwa heroik di Bali, penyebabnya yaitu pada bulan Agustus 1945 Jepang menghambat berdirinya organisasi Angkatan Muda Indonesia AMI dan Pemuda Republik Indonesia PRI. Terjadinya pertempuran tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang lebih modern. Peristiwa berikutnya yaitu di Sumbawa, NTB. Pada bulan Desember 1945 terjadi bentrokan pemuda dan Jepang di Gempe, Sape, dan Raba. Para pemuda merebut senjata Jepang. Berikutnya adalah di Kalimantan. Rakyat Kalimantan berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat, tetapi dilarang oleh pasukan sekutu. Hal ini menimbulkan rakyat marah dan membawa bendera merah putih di depan markas sekutu di Balikpapan pada tanggal 14 November 1945. Berikut lagi yaitu di Palembang. Upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 dipimpin oleh Dr. A.K. Ghani dan diumumkan bahwa Sumatera Selatan di bawah kekuasaan RI. Ini adalah upaya menegakkan kedaulatan. Jepang menghindari pertempuran. Kemudian berikutnya yang terakhir yaitu di Makassar, Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945, sementara para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Nah, itu adalah peristiwa-peristiwa heroik. Sekarang kita lihat berikutnya yaitu ke seni budaya dan prakarya. Seni budaya dan prakarya, yaitu melakukan gerak tari diiringi lagu Hari Merdeka.
Yang pertama, gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, memberikan suasana, dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memperagakan gerak tari. Apabila gerakan tari diiringi dengan musik yang dinamis, maka gerakan tarinya tentu akan lebih cepat, banyak gerak, dan bersemangat. Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerakan tarian. Menurut jenisnya ada 3 bentuk tarian tari yang perlu kita ketahui, yaitu bentuk tarian tari tunggal, kemudian ada tarian tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Kita lihat yang berikutnya, yaitu tentang PPKN. Yaitu kita lihat yang pertama adalah indahnya hidup berbineka. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma, yaitu kalimat Bhinneka Tunggal Ika tadi diambil dari kitab Sutasoma karangan Emputan Tular yang memiliki artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, di mana semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa NKRI yang terdiri atas beragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kata bina artinya beda, tunggal artinya tunggal artinya satu, ika artinya ini atau itu. Jadi secara harafiah kita bisa katakan Bhinneka Tunggal Ika itu artinya yang dibedakan ini atau itu sebenarnya yang satu ini atau itu. Kata satu ini itu adalah Indonesia. Berikut perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, antara lain saling menghargai dan menghormati antar masyarakat tanpa memandang perbedaan yang ada, sehingga kepentingan bersama lebih selalu diutamakan daripada kepentingan pribadi. Keragaman yang biasa terlihat seperti kepandaian, keterampilan, hobi, ukuran tubuh, kebiasaan, bahkan suku, golongan, budaya, dan agama harus menyadarkan kita bahwa perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang patut disyukuri. Kemudian dengan demikian kita tidak perlu berselisih karena adanya perbedaan itu, tetapi perbedaan itu justru membuat hidup kita semakin indah. Nah, itulah mengenai pokok-pokok yang kita bahas di dalam subtema 2 tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, itu yang kita bicarakan, nanti akan kita lanjutkan untuk pembahasan kali berikut. Terima kasih, sampai jumpa lagi.